melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kalau dikunyah, ada pahit, masih ngepahit. Akhirnya nyampe juga ini di puncak. Saban Summit of Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jajaran pegunungan serta gunung-gunung yang menjulang tinggi yang tersebar di setiap pulaunya. Keberadaan pegunungan serta gunung-gunung tinggi tersebut memiliki karakteristik serta ekosistem yang sangat beragam. Karena itulah, tujuan perjalanan saya kali ini menuju salah satu puncak tertinggi di wilayah Pulau Kalimantan, yaitu Bukit Raya. Akses untuk menuju beberapa daerah di wilayah Kalimantan memang harus melalui jalur-jalur sungai besar seperti ini. Saya bersama tim berencana untuk mendaki puncak tertinggi di Kalimantan, yaitu Puncak Bukit Raya, yang merupakan 7 dari gunung tertinggi di Indonesia. Ini saya udah gak sabar banget buat naik gunung. Ayo Bang! Bukit Raya merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Adalah puncak tertinggi dari jajaran pegunungan Muler yang lokasinya berada di antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski sebenarnya di daratan Pulau Kalimantan memiliki puncak tertinggi di Gunung Kinabalu, namun karena Gunung Kinabalu masuk wilayah negara Malaysia, jadilah Bukit Raya ditunjuk sebagai salah satu puncak tertinggi di wilayah Indonesia. Perjalanan menuju puncak Bukit Raya bukanlah perkara yang cukup mudah. Satu-satunya akses menuju Bukit Raya harus ditempuh melalui jalur air dengan kapal bermesin diesel atau biasa disebut klotok dari Serawai menuju desa terakhir Rantau Malam. Tantangan pertama pun kami mulai menyusuri sungai melawan arus menuju desa terakhir. Saking sulitnya untuk menuju desa Rantau Malam, itu memang kita harus melakukan kegiatan seperti ini. Jadi, ini salah satunya sungai yang memang mesti kita lewatin, namanya Sungai Serawai. Nah, kalau posisi sungai yang mulai mendangkal seperti ini, kita memang harus turun sambil dorong kelotoknya. Lumayan loh ini. Setelah 5 jam berjuang melawan arus serta riak berbatu, kami pun sampai di desa terakhir di kaki Gunung Bukit Raya, Rantau Malam. Desa tempat kami bermalam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bukit Raya. Nah, bagi masyarakat di desa Rantau Malam, hutan itu banyak sekali memberikan manfaat. Nah, rencananya hari ini saya sama Pak Hatta dan Bung Pendi mau cari nango. Nah, pengen tahu nango itu apa? Yuk, nanti ikutin kita. Masyarakat desa Rantau Malam merupakan masyarakat Dayak Udanung yang sangat menggantungkan hidupnya akan hasil alam di sekitar mereka tinggal. Berbagai cara pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan asupan makanan. Salah satunya, olahan dari tumbuhan yang termasuk dalam famili palem-paleman ini. Jadi ini nih disebut dengan nango. Memang bagian dalamnya yang dimanfaatin. Untuk batangnya ternyata nggak bisa dimanfaatin. Ini khusus tunas mudanya aja nih yang diambil. Ini kayaknya bisa dimakan langsung. Enak. Ini rasanya manis loh. Teksturnya nggak jauh beda sama rebung. Umbut atau batang muda dari tumbuhan dengan istilah lokal nangok ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena dikenal akan kandungan seratnya yang baik bagi tubuh.
Maka tak heran jika masyarakat UT Danum di Desa Rantau Malam gemar mengkonsumsi ujung batang muda sebagai salah satu santapan favorit mereka. Olahan masakan berbahan dasar umbut dari tumbuhan palmae ini sebenarnya cukup familiar bagi masyarakat Melayu. Namun bedanya, masyarakat Melayu mengkonsumsi umbut atau tunas batang yang masih muda dari pohon kelapa. Ini enak banget tuh. Ini tadi sudah nyobain yang mentahnya. Ini yang udah matangnya. Ini sebenarnya kalau untuk bumbunya kayak opor loh. Tapi ditambahin umbut kalau di sini. Dan memang kata ibu-ibu di sini biasanya emang dicampur sama daging. Dagingnya bebas. Dan ini biasanya dimasak kalau ada acara spesial. Entah itu kalau ada yang meninggal, atau ada yang menikah. Bu, tambah lagi bu. Kondisi masyarakat yang terasing dari dunia luar seolah bersinergi dengan alam yang masih asri. Masyarakat Dayak UT Danum di Rantau Malam mensyukuri akan ketersediaan bahan pangan di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa terkecuali. Mentari pagi baru saja menyapa. Saya bersama beberapa masyarakat Desa Rantau Malam yang menjadi bagian tim pendakian Puncak Bukit Raya sibuk menyiapkan perbekalan untuk memulai ekspedisi. Adanya nilai-nilai luhur yang masih tetap terjaga dan keyakinan masyarakat Dayak UT Danum akan keberadaan Bukit Raya sebagai gunung suci melahirkan kebiasaan masyarakat untuk menggelar acara adat sebagai doa keselamatan bagi para pendaki. Nah ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sini sebelum mendaki ke puncak Bukit Raya itu selalu mengadakan ritual nyukui hajat namanya. Sebenarnya poinnya itu ingin meminta doa dan perlindungan selama kita di perjalanan nanti. Kata bapaknya kalau misalnya sedikit sumpit keluar itu masih ada sopnya, kita bagus di diizinin perjalanan makan. ini Masih ada sopnya, berarti alhamdulillah kita boleh berangkat. Bukit Raya atau Gunung Raya sebenarnya bukanlah gunung berapi, melainkan puncak tertinggi dari jajaran pegunungan Müller-Schwenner yang masuk di wilayah konservasi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Keberadaan Bukit Raya yang berada masuk jauh di dalam rimba Kalimantan menjadikan rute jalur pendakian memiliki keunikan tersendiri yang sangat khas dengan rapatnya hutan hujan tropis daratan Kalimantan. Nah, memang sebenarnya tipikal dari hutan hujan tropis memang banyak dialiri sama sumber mata air. Nah, ini sebenarnya fungsinya banyak banget buat pendaki seperti kita kayak lagi naik gunung, memudahkan kita untuk tidak terlalu banyak bawa perbekalan dari bawah. Sejarah mencatat, nama Bukit Raya sendiri diberikan oleh seorang ahli geologi, biologi, dan petualang bernama Gustav Adolf Frederick Molengraaf pada tahun 1894 yang berhasil mendaki salah satu puncak dari 3 puncak tertinggi pegunungan Müller-Schwenner kala itu. Sedangkan puncak tertinggi Bukit Raya sendiri berada pada ketinggian 2.278 meter di atas permukaan laut, berhasil didaki oleh tim ekspedisi botani Jerman Belanda di bawah pimpinan Profesor Dr. Hans Winkelen pada tahun 1924. Ini medannya gila banget nih. Jadi di sini disebut Birang Merabai. Itu artinya kaki yang harus mengais-ngais. Gimana nggak mengais? Ini jalurnya nanjak terus sampai atas. Ini saya udah ketinggalan rombongan sebenarnya. Cuman masih ada yang di belakang juga ternyata.
Ini edan ini medan. Ini kayaknya nih ngerem-ngerem di kaki. Macet. Ini memang kok kata masyarakat di sini, sama beberapa warga di sini, dan memang kalau menuju ke puncak Bukit Raya itu mulai banyak pacetnya. Dan benar, banyak pacetnya. Ini kaki saya udah mulai habis nih digigitin pacet. Saya mau lepasin dulu. Tuh, pacetnya. Mesti siap-siap. Berdarah di kaki. Pendakian menuju puncak Bukit Raya memiliki jarak tempuh yang cukup jauh antar tiap posnya. Untuk tiba di pos berikutnya, kita memerlukan waktu tempuh selama 5 hari. Diperlukan sedikit pengetahuan survival di hutan untuk para pendaki demi mensiasati apabila terjadi kemungkinan terburuk perbekalan habis. Beragam vegetasi hutan di sepanjang jalur pendakian Bukit Raya menyajikan keragaman flora dan fauna di dalamnya. Tak jarang beberapa tumbuhan hutan maupun fauna yang hidup di dalamnya bisa dimanfaatkan langsung untuk dikonsumsi sebagai upaya bertahan hidup di alam. Salah satunya cacing sondari atau yang memiliki nama latin Metaphyre longa. Salah satu cacing, jenis cacing yang biasa dijadikan pengganti makanan, salah satu sumber yang kaya protein. Kalau misalnya para pendaki biasanya kehabisan bekal di hutan, ini bisa dimakan ini. Itu bisa dimakan ya? Bisa. Langsung dimakan? Langsung dimakan. Coba. Ini. Mantap. Rasanya cuma hambar loh, enak. Terus enak nih? Ya. Hah? Baik. Hewan hermaprodit yang biasa hidup di lapisan tanah atas atau pada lapisan tanah tumbuhan kadaka ini seringkali dikonsumsi karena manfaatnya yang baik bagi tubuh, yaitu karena kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, hewan yang biasa hidup di daerah beriklim lembab ini diketahui memiliki antibakteri yang berguna bagi tubuh. Memang sebenarnya alam itu sendiri memang sudah menyediakan banyak sekali sumber bahan pangan buat kita. Tapi itu tergantung balik lagi ke kitanya. Pinter benar kita untuk nyari sumber-sumber yang memang bisa kita manfaatin. Bisa. Tercatat ada sekitar 36 jenis kantong semar alam, baik yang endemik maupun non-endemik, tumbuh subur di hutan Kalimantan. Keberadaan hutan yang bersuhu lembab dan basah menjadi habitat ideal bagi tanaman hutan hujan tropis yang termasuk dalam famili liana atau tumbuhan merambat ini, tak terkecuali wilayah hutan Bukit Raya. Bagi masyarakat Dayak Udanum di seputaran Bukit Raya, kantong semar seringkali dimanfaatkan sebagai wadah alami untuk keperluan memasak dalam kondisi darurat di alam. Saya pun penasaran ingin mengetahui salah satu kebiasaan memasak masyarakat Dayak Udanum dengan tumbuhan ini. Pentes. Manis. Dah, apa itu, Bang? Nah, ini salah satu jenis nepenthes yang ada di kawasan puncak Bukit Raya. Di bahasa daerah sini disebut torop nyaring. Torop nyaring. Ya. Nah, ini nih yang dari tadi nih kita cari. Ini sebenarnya kantong semar. Nah, kalau bahasa ilmiahnya itu nepenthes. Ini
bentuknya itu lucu banget loh, kayak trompet. Dan ini dia kayak ada katupnya, itu nanti biasanya dinutup. Tapi emang biasanya ini digunain untuk wadah buat masak atau naruh sesuatu. Buat masak nasi juga bisa ya bang ya? Bisa masak air. Masak air juga bisa. Ito, matuki. Ito, uras naman. Mana ito? Lihat deh. Yang udah bapak buat tuh. Ini hebat loh. Jadi walaupun udah dibakar, tapi permukaan bawahnya tuh nggak jebol ya pak? Nggak jebol. Tapi nasinya nanti matang. Matang ya? Tapi memang ini memang jadi salah satu cara buat para pendaki, atau bisa dibilang alternatif buat kita bertahan di atas seperti ini. Bapak diangkat pak. Pokan nggak puas. Ini bisa diangkat ya? Matang. Jadi loh nasinya. Tuh. Ini matang loh. Saya kira itu bercanda. Rasanya nggak ada bedanya sama masak nasi biasanya. Cuman yang bikin unik karena masaknya kena pentes. Nasi udah jadi, cendol udah jadi, suara di belakang juga udah pas tuh. Ini khasnya kalau di hutan tuh kayak gini. Perjalanan menuju puncak belumlah usai. Namun beban yang berat serta kondisi jalan setapak yang memiliki kemiringan bervariasi memaksa kami untuk bermalam di pos terakhir sembari menghimpun tenaga. Dalam sebuah perjalanan, pendakian tidak hanya membutuhkan stamina fisik yang prima, melainkan juga semangat yang tak boleh padam. Rasa keingintahuan yang besar, serta rasa cinta akan tanah air yang begitu mendalamlah, yang terus memompa semangat kami tim ekspedisi untuk menggapai salah satu puncak tertinggi di Pulau Kalimantan, yaitu Puncak Bukit Raya. Pendakian di Puncak Bukit Raya ini untuk menyelesaikan ekspedisi 7 puncak tertinggi di Indonesia. Ini adalah puncak terakhir yang harus dicapai tim Jejak Petualang. Sebelumnya, tim Jejak Petualang sendiri telah mencapai 6 puncak tertinggi lainnya di Indonesia, yaitu Puncak Kerinci di Pulau Sumatera, Puncak Mahameru di Pulau Jawa, Gunung Rinjani di gugusan Kepulauan Sunda Kecil atau di Pulau Lombok. Puncak Rinjani, gue naklukin lo akhirnya, yeay! Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan, Gunung Binaya di Maluku, Puncak Kartens di timur Papua. Ini bertanda puncak Kartens Piramid. 4884 meter. Di Indonesia Autonomous Info M161UI. Boleh. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah kami di tujuan akhir perjalanan, yaitu salah satu puncak tertinggi di Pulau Kalimantan, sebagai puncak terakhir dari ke-7 puncak tertinggi di Indonesia yang pernah dicapai oleh tim Jejak Petualang. Ini setelah 4 hari perjalanan,
Akhirnya nyampe juga ini di puncak. Puncak Bukit Raya. 2278. Ayo mata, ini mata. Mata. Aduh, capek. Pencapaian ini merupakan kebanggaan bagi kami. Bisa menjejakkan kaki di sini, di puncak Bukit Raya, dan telah berhasil menyelesaikan ke-7 puncak tertinggi di Nusantara. Saban Summit of Indonesia!